memberikan acuan atau gambaran materi di awal pembelajaran. Jadi ada 3 keterampilan menjelaskan, menyampaikan materi dengan terstruktur, menggunakan bahasa yang mudah dipahami, memberikan contoh kompleks, dan memastikan tidak ada miskonsepsi. Nah, jadi keterampilan menjelaskan itu menyampaikan materi secara jelas, lengkap, dan detail. Nah, jadi yang keempat, keterampilan bertanya, dasar dan lanjut, mengajukan pertanyaan efektif untuk memancing rasa ingin tahu, mendorong, memikirkan kritis, dan merangsang partisipasi aktif siswa. Jadi di sini keterampilan bertanya itu seperti mendapatkan pertanyaan atau tidak memuas dalam satu pertanyaan, kayak sesi tanya jawab. Jadi yang kelima itu keterampilan memberikan kekuatan, memberikan apresiasi atau stimulus positif maupun jadi yang kelima itu keterampilan memberikan kekuatan, memberikan apresiasi atau stimulasi positif variabel maupun non variabel untuk meningkatkan motivasi belajar siswa dan mengulangi perilaku yang baik. Nah, di sini kita mengajari siswa dengan baik. Bagaimana caranya kita untuk beradaptasi dengan lingkungannya atau dengan teman kelasnya atau dengan guru. Jadi yang keenam itu keterampilan mengadakan variasi, mencegah kebosanan dengan memvariasikan gaya mengajar menggunakan media atau teknologi dan pola interaksi di dalam kelas. Nah, di sini agar siswanya tidak membosankan, kita perlu yang namanya belajar yang sesuai kemampuan siswa, supaya siswanya tidak cepat bosan. Jika kita juga terlalu serius atau ambil serius materi yang pasti dan yang ada siswanya cepat bosan. Jadi kita sesuaikan dengan kondisi siswanya. Jadi yang ketujuh itu keterampilan mengelola kelas, menciptakan dan memelihara lingkungan belajar yang kondusif, serta mampu mengatasi gangguan ataupun perilaku destruktif siswa dengan pendekatan persuasif. Nah, di sini kita menciptakan atau memelihara lingkungan. Jadi yang kedelapan itu keterampilan membimbing diskusi kelompok, memfasilitasikan siswa dalam bertukar ide, memastikan setiap anggota kelompok berpartisipasi dengan melakukan diskusi agar tetap pada tujuan pembelajaran. Nah, di sini kita sebagai guru membimbing diskusi atau membimbing kelompok. Jadi kita sebagai guru harus menuntut agar siswanya itu bisa bekerja menjalankan tugas sesuai kemampuan mereka, dan kita juga perlu lihat apa betul atau tidak, perlu kontrol. Karena yang namanya kerja itu jadi yang kedelapan itu keterampilan membimbing diskusi kelompok, memfasilitasikan siswa dalam bertukar ide, memastikan setiap anggota kelompok berpartisipasi dan mengarahkan diskusi agar tetap pada tujuan pembelajaran. Nah, jadi keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil itu siswa harus bekerja dengan kompak. Jadi perlu ada yang namanya tukar ide atau tukar pikiran, saling bertanya. Jadi kita sebagai guru harus membimbing atau melihat kerja mereka sampai di mana. Jadi yang ke-9 itu keterampilan mengajar kelompok kecil dan berorasi
belajar serta meningkatkan umpan balik sebab yang membangun untuk perbaikan siswa. Jadi penilaian evaluasi itu yang bernamanya assessment, nilainya berapa, dia dapat berapa, atau palingan menilai siswanya itu atas atau bawah, kayak absen, kerajinan, ya. Kita sampai di sini teman-teman. Apakah ada yang perlu ditanyakan atau saya bertanya di bagian slide 10. siap Bu? Bagaimana hubungan antara pelaksanaan pembelajaran dengan keberhasilan menilai hasil belajar siswa? Oke, baik. Terima kasih atas pertanyaannya. Oke, jadi pertanyaannya Pak Ince, di sini saya akan menjawab pertanyaannya. Perencanaan pembelajaran menjadi dasar dan acuan penilaian. Jika perencanaan sudah jelas, tujuan, materi dan indikatornya itu atau pencapaiannya, penilaian bisa disusun secara tepat atau terukur dan sesuai dengan apa yang seharusnya dikuasai siswa. Sebaliknya, perencanaan yang kurang matang membuat penilaian menjadi tidak relevan, tidak akurat, dan tidak biasa mengembangkan keberhasilan belajar siswa yang sebenarnya. Bagaimana? Bagaimana, masih ada yang belum paham atau yang ingin bertanya? Saya dulu, silakan Haris. Bagaimana cara mengatur variasi pembelajaran agar tetap mendukung tujuan belajar, bukan hanya menerapkan kebosanan? Oke, jadi baik, terima kasih atas pertanyaannya, Pak Haris. Di sini saya akan menjawab. Caranya adalah dengan menyesuaikan variasi yang digunakan dengan tujuan pembelajaran dan materi, bukan sekedar mengubah atau ubah metode. Jadi, di sini ada pilih variasi atau media atau metode. Oke, di sini saya menjawab pertanyaan dari Bang Haris. Dengan menyesuaikan variasi yang digunakan dengan tujuan pembelajaran dan materi, bukan sekedar ubah metode. Yang pertama itu pilih variasi, metode media atau cara bicara yang membantu siswa lebih mudah memahami, mengingat atau
Baik, di sini kesimpulannya itu Ibu bahas tadi yang dimana kompetensi pedagogi meliputi 12 keterampilan. Keterampilan dasar yang sangat berkaitan bertujuan agar guru dapat merencanakan, melaksanakan dan menilai pelajaran secara efektif, kondusif, serta berpusat pada kebutuhan siswa. Jadi kita sebagai guru itu perlu yang namanya mendukung siswa atau kita di sini saling mendukung, saling sama-sama banyak depannya gitu. Jadi untuk itu kita sampai di sini saja. Sebelum kita pulang, marilah kita berdoa.